Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd, para jamaah, mari kita memulai bersyukur terlebih dulu. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan melanjutkan, insyaallah ini akan menyudahi dari awaid rezeki, perintang rezeki, penggoda rezeki, yang itu bisa mempengaruhi upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan kita pada satu sikap, satu topik, yaitu tentang tawakal. Pertanyaannya, tawakal itu apakah perlu bekal atau tidak? Nah, kalau kita dalam posisi sendiri, ya, tidak mempunyai tanggung jawab yang banyak, maka dengan demikian tawakal yang tidak tertumpu pada bekal itu lebih baik. Tapi kalau seorang pemimpin dan banyak yang dipikirkan umatnya, masyarakatnya, maka dengan demikian dia memerlukan bekal, meskipun bergantungnya bukan bekal, tetapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu dilanjutkan di dalam kitab ini. Contoh kedua kemarin adalah orang yang pergi ke padang sahara. Sekarang orang yang pergi haji. Wasani annahu kana qaumun la ya'khuduna zatan fi tariqil hajj li anfusihim itkalan 'alan nas. Ada orang yang berpendapat saya atau seseorang, sekelompok orang, mereka tidak memegang bekal sama sekali dalam rangka menempuh perjalanan ibadah haji untuk diri mereka. Yang penting berangkat saja. Kenapa? Itkalan 'alan nas, dan dia menyandarkan diri kepada orang-orang yang akan memberi. Nah, pandangan seperti ini seperti apa? Dia berbekal menuju haji, padahal haji itu adalah syaratnya manis tato'a ilaihi sabila, orang yang sudah mampu untuk pergi ibadah haji dengan segala pernak-perniknya. Maka Imam Ghazali mengatakan wa yas'alun nasa wa yaskuna wa yulkhuna wa yu'dzunan nas. Mereka meminta-minta kepada orang lain, mengeluh. Mereka meminta dengan mendesak dan mengganggu orang. Maka dengan demikian ini adalah tawakal yang salah, tawakal yang tidak pada tempatnya. Karena apa? Di dalam prosesnya dia mendesak orang, meminta bantuan orang. Dan ini banyak dilakukan di tanah suci kita. Banyak peminta-minta, alasannya di negerinya lagi tidak aman. Mumpung dia sana, saya belum bisa pulang. Dari jamaah ke jamaah, begitu assalamualaikum kanan kiri didekati, dimintai uang. Ini adalah tidak menjawab terhadap dirinya itu tawakal. Jadi tawakal itu adalah
sesuatu harus, tetapi harus lihat kondisi. Maka dengan demikian fa umiru bizzat amaratan bihi ala an akhdaz zati min malikan khair. Maka mereka diperintahkan untuk berbekal. Memang orang pergi haji punya bekal. Dengan perintah peringatan berdasarkan bahwa mengambil bekal dari hartamu itu lebih baik daripada min akhdi malin nas, daripada meminta hartanya orang lain dengan cara meminta-minta, ya, wal iktimalu alaihim. Maka dengan demikian orang yang menyandarkan kepada mereka dalam urusan ibadah itu juga tidak bagus. Jadi kalau memang belum mampu untuk ibadah haji, toh juga tidak ada kewajiban. Tidak usah pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini, biar dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Sehingga dengan demikian, toh juga belum mempunyai kewajiban sesuai dengan hukumnya. Wa kadzalikan naqulu, dan seperti itulah saya, artinya Imam Ghazali berpendapat meminta-minta urusan kebaikan itu juga tidak tepat. Jangan alasan demi ke Arab Saudi, ke Mekah, kemudian meminta-minta baik menjelang berangkat maupun nanti di sana. Ini yang tidak boleh. Maka dengan demikian fa in qulta fal mutawakkilun hal yahmilu zada ma'hu fil asfar. Apakah orang yang bertawakal itu harus membawa bekal bersamanya dengan dalam berbagai perjalanan itu? Nah, dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan fa'lam annahu rubbama yahmilu zada wa la yu'alliqul qalbi bih. Ketahuilah bahwanya terkadang ia membawa bekal namun ia tidak menggantungkan hati pada bekal. Kuncinya jangan karena saya punya bekal inilah saya sukses, tidak. Tetapi tawakalnya itu pada Allah meskipun membawa bekal. Orang sukses bukan karena bekalnya, orang sukses karena Allah. Bi annahu la mahalakul rizqu wa fihi qiwamuhu. Bahwa bekal itu sudah pasti adalah rezeki, dalam bekal itu terkandung untuk menopang cita-cita kita. Itu boleh, tetapi bukan untuk mengatakan bahwa dari bekal itulah saya sukses. Karena itu dia belum bertawakal. Wa inna ma yu'alliqul qalba billahi ta'ala wa yatawakkal alaihi, dan sesungguhnya ia menggantungkan hatinya seharusnya hanyalah kepada Allah Ta'ala, dan ia harus berpasrah diri kepadanya. Ya Bapak sekalian, maka dengan demikian sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi, terfinalkan pembagiannya, dan Allah Ta'ala juga sudah berkehendak. Niscaya Allah akan menegakkan fisikmu dengan bekal atau dengan yang lain. Asal tawakal, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang kita cintai. Jadi bekal itu sesuatu yang tanda petik sekunder, tapi yang primernya adalah tawakal. Warubama yahmilu biniyatin ukhra bi ayyu'ina musliman aw nahwa dzalik. Kadangkala orang berbekal pun pergi jauh, kemudian lagi perjalanan, takut di tengah jalan ketemu orang yang perlu untuk dibantu. Bi ayyu'ina musliman aw nahwi dzalik. Semua itu ingin menolong dan sesama muslim atau semacam itu boleh. Jadi membawa bekal niatnya untuk membantu. Walaysa sa'nu fi akhdhiz zati wa tarkihi. Bukanlah hal yang penting dalam memegang bekal atau meninggalkannya, bukan itu. Wa innama sa'nu fil qalbi. Sesungguhnya hal yang terpenting adalah keyakinan kita akan Allah dan kita adalah tawakal pada Allah. Itu yang terpenting.
la yutu'alliku qalbaka illa biwa'idillahi ta'ala wa husni kifayatihi wa dhamanih. Janganlah engkau menggantungkan hatimu kecuali dengan janji Allah dan kebaikan Allah yang mencukupi, kifayatihi dengan segala mencukupinya, wa dhamanih, dan Allah lah yang menjamin semua urusan itu. Jadi dengan demikian, belum kesimpulan, boleh membawa bekal, tapi niatnya adalah untuk membantu orang lain kalau membutuhkan, dan dalam rangka menopang diri kita itu dalam beribadah kepada Allah. Mengapa? Fakam min hamilin lizati wa qalbu ma'allahi duna zat. Berapa banyak pembawa bekal namun hatinya bersama Allah, bukan bekal itu. Jadi membawa bekal, tapi bukan mempercayai karena bekal inilah saya bisa eksis hidup, bukan. Tapi karena Allah lah yang bersamainya. Wa kam min tariki lizati wa qalbuhu ma'azzati dunallah ta'ala. Dan banyak orang yang tidak membawa bekal namun hatinya bersama bekal, bukan bergantung pada Allah karena nggak yakin. Jadi orang mau berangkat berjuang nggak punya jual, nggak jadi berangkat berjuang, tapi dia bergantungnya karena bekalnya itu, bukan karena Allah. Coba kalau dia berjuang jalan Allah, ada saja pertolongan Allah. Apalagi kalau kita itu dicukupi dengan berbagai fasilitas, berjuang di jalan pasti dibantu oleh Allah. Kita menggantungkannya bukan kepada bekal, tapi menggantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka persoalan rezeki itu jika dengan demikian letaknya di hati, idzan lil qalbi, maka fahamilah hal-hal seperti ini, niscaya insya Allah Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Fa inna khilafan nabiy sallallahu kana yahmilu dzati wa kadzalika sahabatu wassalafus shalih. Bagaimana? Ini kalau ditanya, Rasulullah sendiri juga membawa bekal dan begitu juga para sahabat-sahabat. Maka dengan demikian jawabannya tidak salah membawa bekal. Yuqalu la jarama andalika mubahun ghairu haram. Membawa bekal berjuang, membawa bekal dalam perjalanan itu mubah, boleh dan tidak diharamkan. Wa innamal harama ta'liqu qalbi bizat. Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah kamu menggantungkan dari bekal itu. Ya, wa tarku tawakal Allah Subhanahu wa taala fafham dalik. Yang ada justru kamu itu tawakalnya kepada bekal itu. Kadang-kadang orang nggak yakin kalau tidak membawa bekal, ya, padahal masih ada Allah. Maka dengan demikian hal ini sebagaimana yang Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut, maka bertawakallah kepada Allah karena Allah yang maha kekal dan tidak akan pernah mati. Jadi kalau kita tidak yakin dengan tawakal, ya, maka dengan demikian itu berarti sama saja tidak meyakini Allah itu yang selalu maha hidup. Tapi itu dalam hal berjuang, ya, dalam hal kebaikan. Tapi seperti contohnya haji tadi, ya, syaratnya kan manis atau jadi dengan demikian apakah beliau kalau seperti itu asawfidalik Rasulullah membawa bekal kalau perang, apakah Allah berarti menentang di dalam ayat tersebut? Wa 'allaqa qalbu bi ta'ami aw sarbi aw dirhamin aw dinarin. Kemudian Rasulullah bergantung pada makan, minuman dan juga dinar. Kalla wa hasan ayyakuna dalik. Sekali-kali tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Ya, balkana qalbu ma'allah ta'ala wa tawakkalu 'ala Allah ta'ala kama amrohu. Tetapi sesungguhnya seyakin-yakinnya Rasulullah itu
selalu pasrah di dalam hatinya kepada Allah dan sebagaimana yang diperintahkan kepada beliau. Fa innahul ladzi lam yaltafit illa dunya bi asriha, maka sesungguhnya beliau adalah manusia yang tidak pernah menoleh kepada dunia dan bi asriha, dan seluruh pernak-pernik di dunia. Jadi beliau kalau pergi membawa sesuatu bukan berarti tidak percaya pada Allah, tidak. Itu hanya sebagai bagian dari upaya untuk memperlancar perjuangan dan untuk juga membantu siapa yang memintanya. Walam yamudda yadahu ila mafatihi khazainil ard kullaha, dan beliau tidak pernah memanjangkan pikirannya, angannya kepada apa? Khazainil ard. Ingin kaya, ingin segalanya, tidak. Mempunyai kunci-kunci perbendaharaan, tidak. Perbendaharaan negara itu tidak. Wa innama kana akhdhu dzati minhu wa minas salafi shalih bin niyatil khair la limali qulubihim ala Allah ta'ala illa zat. Maka para salafus salifin hanyalah dikarenakan niat kalau membawa bekal niat kebaikan, bukan kepada penyimbangan hati dari Allah Ta'ala karena bekal itu. Wal mu'tabarul qasdu alama a'lamnaka, hal itu perlu dipertimbangkan adalah apa yang telah diberikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka fahmilah tentang bangun dan cara berpikir seperti ini agar kamu tidak lalai, dan fahamilah kepadamu, semoga Allah memberi petunjuk kalau kita bertawakal seperti itu. Saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa in qulta ayyuhal afdalu akhdhu zatu am tarkuhu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ayyuha afdalu akhdhu zat, membawa bekal, am tarkuhu, atau meninggalkan bekal. Maka dengan demikian fa'lam anna hadza yahtil bi tafil hal in kana muqtadan bihi yuridu ayyubayyina anna hadza zati mubah. Kalau seorang pemimpin, maka dengan demikian membawa bekal itu adalah mubah. Au yatwi au yanwiya bihi au muslimin au ighasata malhufi wa nahwi dzalik, atau ia berniat dengan bekalnya itu membantu orang sesama Islam dan orang yang tertindas, fal ahdu afdalu, itu lebih baik. Fal ahdu afdalu. Jadi kalau pemimpin membawa bekal, anak buahnya banyak, memikirkan masa depan anak buahnya, memikirkan sesuatu, maka itu baik. Bahasa yang lainnya, para pemimpin biasanya memikirkan anak buahnya dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri, itu cukup nggak bekalnya? Ya, itu seorang pemimpin maka harus punya bekal, gitu loh. Tapi bukan karena bekal itulah kita baru bisa Lebaran. Punya tidak punya bekal ya tetap Lebaran, tetap Idul Fitri. Jadi jangan punya pikiran karena bekal itulah saya beridul fitri. Ini yang nggak boleh. Ini saya pesankan kepada orang-orang yang dekat saya, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wa in kana munfarid, kalau Anda sendirian, qawiyun qalbi billahi subhanahu, memperkuat hati kita dekat dengan Allah, yasuluhu zatu an ibadati, itu harus justru lebih diutamakan untuk beribadah ibadatillah subhanahu. Fattarku afdalu. Maka dengan demikian meninggalkan terlalu banyak bekal itu apa? Lebih baik ditinggal. Itu lebih baik. Karena kalau terlalu banyak bekal, di sini disebut yasghalu zatu an ibadah. Justru karena bekal itulah dia menjadi lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, fatafahamu hadhil jumlata waqtafid biha rasyidan wa billahi taufiq. Maka dengan demikian
fahamilah olehmu sejumlah uraian di atas dan camkanlah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua kalau bisa meletakkan diri mana dengan ukuran apa kita tawakal, dalam bidang apa kita tawakal, dan dalam bidang apa, hal apa kita harus punya bekal. Kata kuncinya satu, yang jelas bekal itu tiada lain adalah sebaik-baiknya adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa berarti kita harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bukan bekalnya makan, minum, pakaian dan bekal-bekal yang lain. Tapi semata-mata yang menentukan itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena bekal itu. Terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Demikian maka menurut kitab Minhajul Abidin ini kita sudah menyudahi tentang Aqobatul Awarid yang pertama, yaitu tentang rezeki. Maka insya Allah besok kita akan masuk kepada awarid yang kedua, al-aridus sani al-akhtaru wa iradatuha wa kusutuha, yaitu penggoda orang yang niat untuk mendekatkan diri pada Allah adalah banyak lintasan hatinya, banyak kemauannya, banyak kerenteknya dan kehendaknya serta tujuannya. Ini mau, itu mau, semua diinginkan. Maka dengan demikian itu juga bisa menghalang-halangi seseorang untuk muraqabah illallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.